Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya dan teman saya akan membahas mengenai materi lupa atau forgetting dari psikologi kognitif dengan dosen pengampu Dr. Subhan Ajarin Sudirman, MA. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotaan Friska Putri Lutfiana dengan NIM 2215040047, Viva Wahyuni dengan NIM 2215040065, dan M. Wahyu Ramadan dengan NIM 2215040074. Kami di sini membahas mengenai teori-teori lupa, meningkatkan kinerja memori, pengukuran memori. 1. Teori kemunduran atau The Chai Theory merupakan salah satu pandangan awam yang menyatakan bahwa sejalan dengan berlalunya waktu, sejak ingatan akan mengalami penurunan sampai akhirnya lenyap selamanya. Namun, teori ini sepertinya tidak dapat memberikan penjelasan mengenai hilangnya memori jangka panjang. Dalam kenyataannya, seseorang dapat melupakan peristiwa yang terjadi kemarin, namun masih mengingat peristiwa yang terjadi bertahun-tahun lalu. Jika informasi telah tersimpan dalam memori jangka panjang, maka lupa yang terjadi bukanlah karena telah lama tidak digunakan, namun karena terganggu atau bercampur tangan dengan informasi lainnya. 2. Teori interferensi atau interference theory. Menurut teori ini, lupa bukanlah disebabkan oleh informasi telah tersimpan terlalu lama, namun karena terganggu oleh informasi lainnya. Misalnya, karena informasi tersebut mirip dengan informasi yang akan diingat. Interference ini terdiri dari proactive interference dan reactive interference. Proactive interference adalah terganggunya ingatan karena adanya informasi lama yang menghambat untuk mengingat informasi baru. Sedangkan reactive interference adalah sulitnya mengingat informasi lama karena masuknya informasi baru. Interferensi seperti ini terjadi pada memori jangka pendek dan jangka panjang. Namun, pada umumnya, interferensi terjadi apabila kita harus mengingat kembali fakta-fakta terisolasi seperti nama, alamat, dan hal lainnya yang mirip dengan hal-hal ini. 3. Kelupaan berdasarkan ketiadaan petunjuk mengingat atau cue-dependent forgetting. Cue-dependent forgetting ini merupakan salah satu jenis penurunan ingatan yang paling umum terjadi. William Wagner dalam tahun 1986 yang mencatat detail-detail yang terjadi di dalam hidupnya, seperti halnya Marigold Linton, menemukan bahwa setelah melewati 1 tahun, ia melupakan 20% detail, dan setelah 5 tahun, ia melupakan 60% detail tersebut. Namun, saat ia mengumpulkan petunjuk dari saksi mata mengenai 10 peristiwa yang menurutnya telah ia lupakan, ternyata ia mampu mengingat beberapa hal mengenai ke-10 peristiwa tersebut. Kondisi mental dan fisik kita juga dapat menjadi sebuah petunjuk dalam mengingat kembali suatu hal, karena kedua kondisi tersebut dapat memicu state dependent memory. Sebagai contoh, apabila kita merasa sangat takut dan merasa tenang saat mengalami suatu peristiwa, kita mungkin dapat mengingat peristiwa tersebut dengan sangat baik. Apabila kita sedang merasa sangat takut atau merasa tenang, sesuai kondisi mental dan fisik kita saat mengalami peristiwa tersebut. Kesulitan mengingat detail-detail suatu peristiwa kejahatan yang dialami oleh para korban tindakan kejahatan mungkin diakibatkan karena korban berada pada kondisi emosi yang berbeda dengan kondisi emosi saat mengalami peristiwa kejahatan. Adapun cara untuk meningkatkan kinerja memori adalah sebagai berikut. 1. Gunakan sistem pengingat manfaat akan alat pengingat seperti catatan, kalender, atau aplikasi pengingat yang untuk mencatat janji temu, tugas, dan deadline. 2. Membuat daftar tugas harian atau mingguan dapat membantu menjadi tetap terorganisasi dan mengingat apa yang perlu dilakukan. 3. Pengulangan ulangi informasi yang ingin dapat diingat beberapa kali. Ini bisa melalui pengulangan verbal atau menulis ulang informasi tersebut. 4. Istirahat yang cukup. Pastikan kita mendapatkan istirahat yang cukup karena kelelahan dapat mengganggu kemampuan memori. 5. Fokus dan perhatikan saat menerima informasi baru. Berikan perhatian penuh dan hindari gangguan. Ini akan membantu informasi tersebut tertangkap di dalam ingatan. 6. Latihan otak, yaitu cobalah bermain game atau bermain teka-teki yang dirancang untuk meningkatkan memori dan keterampilan kognitif. 7.
Kenali faktor stres, yaitu stres berlebihan dapat menyebabkan lupa. 8. Latihan fisik. Ya, gaya hidup yang sehat dan pola makan yang sehat. Gaya hidup yang sehat termasuk olahraga teratur dan pola makan seimbang juga dapat mendukung fungsi memori. 9. Tambahan waktu belajar, yaitu upaya untuk menyediakan lebih banyak waktu untuk belajar atau waktu untuk melakukan kegiatan belajar lebih sering disebut dengan atau waktu belajar tambahan. Misalnya, dari yang belajarnya sekali sehari menjadi 2 kali sehari. A. Memori sensoris. Memori sensoris merupakan kemampuan untuk menyimpan isyarat sensoris di daerah sensoris otak untuk jangka waktu yang sangat singkat setelah pengalaman sensoris yang sebenarnya. Isyarat ini tetap tersedia selama beberapa ratus milidetik untuk dianalisis dan diteliti sehingga dapat digunakan untuk pengolahan informasi selanjutnya yang menentukan apakah informasi akan diproses atau dilupakan. Tujuan dari memori sensoris ini adalah untuk menyimpan informasi di sekitar walaupun hanya untuk waktu yang singkat untuk diproses lebih lanjut. B. Memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan ingatan tentang fakta, kata, bilangan, huruf, atau informasi kecil lainnya yang bertahan selama beberapa detik sampai 1 menit atau lebih pada suatu waktu. Contoh penggunaan memori jangka pendek adalah ketika seseorang ingin mengingat nomor telepon dalam jangka waktu yang singkat dari buku telepon. C. Memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan ingatan yang disimpan di otak dan dapat diingat kembali di masa yang akan datang. Ingatan ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ingatan sekunder dan ingatan tersier. Ingatan sekunder disimpan dalam jejak ingatan yang lemah sampai sedang sehingga mudah dilupakan dan kadang sulit untuk diingat kembali. Sedangkan ingatan tersier merupakan suatu ingatan yang sangat melekat di dalam pikiran sehingga dapat bertahan seumur hidup dan merupakan jenis ingatan yang memungkinkan informasi dapat tersedia dalam sekejap.